Salam semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita pada hari ini. Bersama saya Edwin, berikut KBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Jumat ada menara doa yang akan dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para jemaat yang rindu mengikuti menara doa, dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hari Sabtu ada ibadah EIC yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para dewasa muda dan anak youth, diharapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Reda. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Persembahan syukur awal tahun masih dapat diberikan menggunakan amplop yang tersedia di bagian aser dan dimasukkan kotak persembahan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi bendahara gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Berikut kegiatan Prophetic Gathering 17-18 Februari 2023 Pratin. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita masih terpilih, iman rajani. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia terjatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian KBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya semuanya. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita berada di hari Minggu yang luar biasa ini, dan kita percaya bahwa kita ada di sini karena kasih anugerah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu sempurna atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mulai lagu dari awal. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, mari kita sembah Dia. Sembah Dia Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan.
segala yang ada. Haleluya. Segala apa yang ada. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya coba Bapak Ibu untuk berdiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembahmu Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami untuk Engkau Yesus kami Tuhan yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan. Menyembahmu Tuhan, segala yang apa yang ada. Sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita lebih lagi katakan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Yang suka cita boleh lambaikan tangannya. Berikan senyuman termanis sekarang di depan belakang.
kita menyebarkan kasih untuk kanan kiri depan belakang, untuk hidup kita di lingkungan kita. Semuanya katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. baru setiap pagi. Rahmatnya pun Rahmatnya tak pernah berakhir berakhir. seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah tak berkesudahan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmatnya pun Tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan Menari, lebih keras lagi saudara-saudara. sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, Nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Mari baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Katakan selamanya, selamanya. Bertepuk tangan saya. Mari umat-umat pemenang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Mari semuanya umat pilihan Allah, kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, coba menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangsa ini. Amin. mari maju umat pemenang. Mari kita semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah, Pilihan Allah, dengarlah panggilannya, coba genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengakui Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah
awal. Mari kita semua umat pilihan Allah. mari dengarkan panggilan Tuhan. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan, kami kan bangkit Tuhan. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja bukan bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya. sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan Bangkit, nyatakan kemuliaan. Mari kita bangkit bersama-sama umat pemenang. Bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, dialah kau yang akan bangkit, bukan bangkit. nyatakan kemuliaan. Kami akan bangkit Tuhan. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja. Mari kita nyatakan dialah raja. Dialah raja. Lebih keras lagi saudara. Dialah raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang bagus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, yang bertugas saya persilakan. Kami mengucap syukur Bapa untuk musim ini dan semua musim yang telah berlalu. Kau tetap setia dan menemani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Biarlah kami memenuhi apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami merasakan sukacita ketika kami boleh ada di rumah-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan di pagi ini Bapa, kami membawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Dan kami juga membawa Bapak Pendeta Kartomi Sarjono. Tuhan, kami juga berdoa. Kami membawa para gembala pembina kami Bapak. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami bawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami selaku umat-umat yang Tuhan percayakan buat mereka untuk menuntun kami. Kami bersepakat bersatu hati. Kami berdoa membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Biar kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripadamu, semangat dan sukacita selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Terlebih khusus untuk pelayanan mereka Bapa. Supaya lewat pelayanan mereka banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi para pengurus GBI Gunung Padang keseluruhannya. Terima kasih Bapak, program-program yang kami susun sudah mulai berjalan Bapak. Biarlah kami berunity, bersatu hati. Dan apa yang kami lakukan kemarin Tuhan, diperhatiin Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan menjadikan terobosan
membuat kami Tuhan lebih semangat lagi melayani pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap pengurus dan Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami juga membawa Bapa seluruh 5 generasi GBI Gunung Padang. Bapa, Engkau mengenal kami satu persatu dengan pergumulan kami. Mungkin kami yang ada saat ini sedang sakit, mungkin saat ini kami bergumul dengan pergumulan perekonomian kami, bergumul dengan tempat tinggal kami, pekerjaan kami, bahkan bergumul untuk pendamping hidup kami, buah hati kami. Engkau tahu semua Bapa, sekolah kami, studi kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tetap memegang kami dan Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami punya hati seperti hati-Mu. Dan apa yang kami perlukan untuk usaha bisnis kami di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa. Supaya kami Tuhan tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Dan kami percaya bangsa kami, kota kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi program, apapun yang menjadi tantangan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selesaikan dengan cara-Mu. Dan apa yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi kota kami Tuhan, kami seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk seminggu ini, sepekan ini Tuhan, kegiatan-kegiatan di gereja ini biar berjalan dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu Tuhan menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami datang Bapa dan berserah. Bapa, ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku datang untuk menyembah. Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Tuhan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Kau harapan kami Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita mulai ini dari awal. Bapakku datang kami datang. Aku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah kami Tuhan.
Tuhan. Kau yang sempurna Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kau cahaya bagi hidup kami Tuhan. Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Mari sembah. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami. Oh, Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami puji. Oh, rala bajikara rala. Engkau melihat setiap kami umat-Mu. Engkau yang melihat rinduan setiap kami. Hati yang haus, hati yang rindu, hati yang mengasihi Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, rala bajikara rala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, persiapkan hati kita masing-masing, yang mana sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh terus menguatkan kita, boleh terus memberikan makanan secara rohani buat kita, supaya hidup rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari pada pagi ini kami buka hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini memberkati kami semuanya. Selama pemberitaan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi tempat ini, terlebih hati pikiran kami semuanya. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, supaya setiap kami boleh menikmati berkat Tuhan, sehingga ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat yang melimpah pada Tuhan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan.
Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur
dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8 dan 29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya.
Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir, memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati, seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis.
Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya.
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Bisa berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh ralabalaba, terima, 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 terima. Oh rabasyikalabalaba. Ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima, terima, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita siap untuk diberkati, siap untuk diberkati. Bilang kiri kananmu, bilang begini, kita harus memberi dengan sukacita, ya. Memberi dengan sukacita, ya, bukan karena terpaksa, ya. Sebab ketika saya berdiri di depan melihat kok mukanya rada-rada cemberut semua. Apakah bertalin dengan pemberian tadi? Saudaraku yang kasih Tuhan, pemberian itu kalau di GBI Gatot Subroto itu memang setiap tahun itu ada persembahan sulung, ya, yang gaji 1 bulan full. Kalau menurut Paniko tadi itu dibawa di bulan Februari. Tetapi di tempat kita bukan pakai persembahan sulung, kita bawa persembahan syukur awal tahun. Jadi persembahan syukur awal tahun itu mau Bapak Ibu beri berapapun, yang tahu kan Tuhan, betul nggak? Saudara dengan Tuhan. Tapi ingat, memberi juga dengan tulus, bukan karena terpaksa, bukan karena pendetanya yang terus bicara tentang keuangan, bukan. Tapi kita membawa karena kita percaya bahwa sampai hari ini kita ada karena diberkati Tuhan. Nah, perlu kita ketahui tadi, kita memberi dengan kemurahan hati itu karena apa? Karena Tuhan sendiri itu murah hati, ya. Yang kedua, karena Tuhan telah memberikan teladan buat kita. Apa yang teladan dapat kita ikuti? Yaitu ketika dia memberikan anaknya. Jadi hari ini dan seterusnya ketika kita melakukan korban syukur kita, ingat Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Persilakan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan didoakan hari ini. Ya, guru-guru sekolah minggunya akan membawa anak-anak turun sampai kita bersama-sama bangkit berdiri. Ya, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar, dan setelah itu kita akan mengurapi anak sekolah minggu. Dengan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Rasa syukurku atas tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, membakar seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu segalanya, yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu segalanya. Amin Tuhan, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagiku, yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu yang Kau berikan buat kami. Bapa, kasih-Mu melimpah, berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa surgawi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kami yang hari ini berbicara tentang memberi dalam kemurahan hati. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami melakukan hal ini, kami melakukannya dengan meneladani Engkau, karena Engkau yang lebih dulu memberi hal yang baik, hal yang besar, hal yang melimpah bagi kami, yaitu Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Oleh karena Tuhan Yesus ajar kami ketika kami memberi, kami juga memberi dengan kemurahan hati, dan kami memberi karena meladani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami hari pagi ini apa yang telah kami dengar, biarlah Tuhan firman-Mu termaterai dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi ini telah kami dengar melalui Gembala Pembina kami. Bapa, pagi hari ini hamba juga akan mengurapi anak-anak kita yang pagi hari ini hadir. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, supaya ketika hamba mengurapi anak-anak kita Tuhan, kuasa Tuhan turun mengalir atas anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang hari ini hadir. Kami rindu anak-anak Tuhan menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang bertumbuh dalam Tuhan, dan Kau terus pakai orang tua dan guru-guru kita Tuhan untuk membawa anak-anak ini tambah mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sudah dengan tangan yang hampa, ku datang kehadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan
kita akan menerima doa berkat. Pagi ini anak-anak sekolah minggu akan memberikan sesuatu buat orang tua. Jadi biarlah di hari Valentine ini anak-anak mau berbagi, menyatakan kasih mereka kepada orang tua yang ada di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, nanti anak-anak akan mencari orang tuanya ya. Silakan anak-anak kasih dulu ke orang tua. Kalau tidak ada nanti orang tua akan dikasih sama silakan, ayo cari dulu mama papanya ada nggak di sini. Ya puji Tuhan, hari ini anak-anak sedikit sudah didoakan dan mereka juga memberikan bukti kasih mereka kepada orang tuanya dengan apa nih ya, setangkai bunga, supaya nanti orang tuanya pulang bisa membawa kembang ini ya. Nah, baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, amin, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik, persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan Engkau yang terbaik dalam hidupku ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, serta pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami hadir dalam ibadah kami hari ini. Dan kami juga bersyukur boleh menikmati kasih-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, terlebih juga lewat firman-Mu. Kami percaya ketika kami membuka hati kami dengan sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi memberkati kami semuanya. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah diberikan kepercayaan untuk melayani hari ini. Engkau terus mengurapi dan terus memakai, supaya mereka terus ya Tuhan Kau pakai untuk di hari-hari akan datang, sehingga pelayanan apapun yang mereka lakukan membawa kepujian dan hormat bagi nama Tuhan, dan memberkati setiap orang yang dipercaya untuk dilayani. Dan kami tidak lupa berdoa persiapan-persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat-Mu yang sama, kuasa-Mu terus bekerja, sehingga umat Tuhan yang tidak hadir dalam ibadah pagi ini, sore nanti mereka datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, seperti Tuhan menuntut setiap kami ketika kami berangkat, demikian juga ketika kami pulang, tuntunan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Pengalaman kami pribadi bersama Engkau hari ini membawa kami tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu, dan biar kita pulang mau berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi ini. Dia juga yang melindungi kita, Dia menyinari kita dengan Dia yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu
serta memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak dan Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang telah Dia nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan memberkati.